Nah waktu gede tuh gini, gila dapat duit segini ya. Kalau kali sekian langsung ngebayangin, wah Mercy kebeli dong nih, BMW kebeli dong nih, woi besok bayar nih gue nih. Handphone gue nih iPhone berapa? iPhone 20, wah gitu kan gitu. Shalom Sobat Baslighter. Oke. Balik lagi bersama gua David dan Bang Andri. Mantap. Halo sahabat Baslighter dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa sebelum diterusin. Apa tuh Bang? Tulis chat, tulis boleh, kolom boleh, di chat. Kalau teman-teman diberkati sama Baslight ya subscribe. Subrek Bang kalau kata orang-orang. Subrek. Oh subrek ya, Iya. bahasa apa tuh ya? Subrek. Bahasa Bogor sono lagi kan rupanya. Gitu. Cilengsi kali ya teman-teman. Bocah kabupaten Bang. Nah nih Bang. Oke. Jadi nih hari ini nih Goto itu IPO nih Bang hari ini. IPO ya, ini biasa orang kabupaten Bang. Bahasanya kabupaten Bang. Kabupaten banget ini. Subrek apalagi teh? Subrek. IPO kan. Nah, ini kan maksud gue nih zaman sekarang kan anak muda nih. Itu tuh sekarang tuh kayak lagi ramai-ramai nih soal investasi lah, kripto segala macem gitu. Nah, gue sendiri Bang punya pertanyaan nih. Sebenarnya pandangan kekristenan soal begini-begini tuh gimana sih? Wow, ini pertanyaan sulit teman-teman. Pertanyaan sulit gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya sih Bang Andri main juga. Oh iya Bang. Iya main juga. Ya. Jadi ya kalau lagi rame apa? Robot gitu ya. Lagi rame apa lagi? Kripto. Kemarin yang kurang enak yang binary option itu Bang. Binary option, metaverse gitu ya. NFT. Ini luar biasa banget nih ya teman-teman. Bahkan nih Bang Ade denger ya, banyak juga nih gereja-gereja agak-agak pecah nih pemimpin sama jemaatnya karena pemimpinnya jadi jadi leadernya ngajakin. Oh jadi gitu Bang. Nurun gitu. Nurun memang luar biasa lah. Luar biasa banget ini masalah investasi ini ganggu banget ya. Ya awalnya mungkin rohani ya. Ada juga sih rohani ya, nggak salah juga sih orang pengen dapat penghasilan tambahan. Betul. Yang penghasilan dipakai buat persembahan. Oh tujuannya sebenarnya begitu. Ya. Ada beberapa yang seperti itu Bang. Cuman ya sayangnya mainnya di tempat yang salah. Iya. Tapi Amsal bilang begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Oke. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau Bang Andri sih punya saran gini ya, teman-teman kalau mau investasi jangan tergesa-gesa. Biasanya kan tren. Iya betul Bang. Lagi pada main binary option, binomo, ikut. Ya memang sih nggak ada yang salah gitu ya. Namanya juga tiba-tiba ada yang nawarin sekian persen sebulan. Apalagi kan kemarin pandemi kan kayak orang mau buka usaha juga takut-takut. Betul. Mau cari tambahan sebagai apa, agak takut-takut gitu Bang. Terus tiba-tiba ada muncul option yang digital gitu, nggak perlu banyak bergerak, cukup di rumah menghasilkan kan, jadi menggiurkan banget tuh Bang. Benar, menggiurkan banget, betul. Memang lagi ramenya di zaman Covid kok. Iya. Ya, zaman Covid emang membludak habis, ya duduk diam. Memang Bang Ade juga main gitu ya. Bang Ade juga main. Cuman mungkin saran pertama kalau mau invest. Ya, saran pertama kalau invest firman Tuhan bilang jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, tanpa pengetahuan. Jangan gara-gara semua orang main kripto, kita main kripto. Terus tergesa-gesa tanpa pengetahuan. Jadi yang pertama punya pengetahuan dulu. Betul Bang. Ya. Kalau nggak punya pengetahuan jangan ikut-ikutan. Iya. Mendingan kita bisnis yang standar aja. Bisnis yang real aja gitu. Emang di zaman akhir ini emang bisnis banyak yang aneh-aneh. Bentuknya aneh-aneh. Ya. Duduk diam duit datang gitu ya. Duduk diam duit datang. Jadi ya itu yang pertama. Punya pengetahuan. Betul Bang ya. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Gitu. Toh juga sebenarnya kan kalau di Indonesia sendiri kan investasi gitu kan udah ada lembaga-lembaga resminya Bang ya.
Ya kayak OJK dan segala macam ya bang. Maksudnya pengetahuan tuh ya kita cari tahu lah ini aplikasi ini atau apanya tuh dari mana asalnya gitu-gitu ya bang ya. Tuh. Iya. Ya, ada teman ya yang lagi kejeblos juga, kemudian kita ngobrol, ya kita ngobrol diskusi. Yang kedua mungkin yang perlu juga selain ke pengetahuan, yang kedua tuh pakai uang dingin. Betul. Ya, pakai uang dingin. Jadi jangan, wah ini katanya main ini bisa 2%, 3%, terus kita pinjam duit. Wah itu uang panas. Bahaya bang. Kayak sekarang ditutup semua, kayak Bang Andri main. Ya, memang Bang Andri kena juga sih, tapi nggak gede ya, nggak gede. Ya, apa ya, uang dingin. Terus yang kedua, jangan semua disimpan di situ telurnya. Iya. Ya kalau pingin tes nggak apa-apa, mungkin pingin tes boleh aja sih untuk supaya dapat pengetahuan. Kadang-kadang kan pengetahuan mungkin harus dipakai setelah kita main. Nah boleh invest tapi hitung. Tetap bagian terbesar ada di investasi yang sudah well known, sudah established. Memang aduh bunganya cuma sekian, tapi itu the real business. Karena ada yang ketiga nih, ada teman juga nih, ada teman juga teman-teman anak-anak Tuhan yang bilang gini, Bang Andri, kalau investasi kalau udah 1-2% sebulan returnnya, tapi nggak ngapa-ngapain, teman saya bilang tanda tanya. Oh gitu bang. Iya. Tapi kalau 1-2% Bang Andri keringet katanya, itu masih oke. Maksudnya keringet tuh memang kita usahain, kita kerjain apanya. Tapi kalau Bang Andri cuma duduk diam dan dapat, tolong kasih pertanyaan dulu katanya. Jangan diterusin dulu, dilihat dulu gitu. Ya, dilihat dulu. Memang mungkin kayaknya kita terlambat ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Kalaupun harus terlambat ya gitu. Itu. Ini sambil Bang Adi juga kalau nggak salah pernah ada satu dapat juga sih. Iya, Bang. Saya buka dulu nih. Coba bang, ada nggak nih bang? Apa sudut pandang dari Alkitab kah? Soalnya terkait hal-hal itu investasi itu gimana sih gitu? Dari sudut pandang Alkitab atau Kristenan gitu ada nggak sih bang ayat-ayat yang menjelaskan Ya kayak itu? tadi kan. Pertama kita harus punya pengetahuan. Yang kedua memang nanti di sesi selanjutnya ya. Oke, Nanti sesi selanjutnya kita akan buka, kita akan bahas bahwa di akhir zaman itu emang banyak hal-hal yang udah aneh. Ya, contoh gini lagi, contoh nih, ini Bang Ade juga tadi buka ya, di WhatsApp grup gitu. Ini sempat tadi Bang Ade baca ya. Jadi gini, kan kita lagi rame metaverse nih. Iya. Nah, kan ada teman-teman, wah Bang kita beli tanah Bang di metaverse, oh rame gitu. Beli tanah di metaverse. Udah di dunia hayalan beli. Buat apa? Kita bikin gereja Bang. Boleh juga bikin gereja gitu kan. Wow keren juga Bang, kita bikin kantor Bang, bikin usaha kita sewakan gitu. Wah, karena perusahaan-perusahaan dunia pada beli. Udah mulai pada pindah ke digital. Pada masuk ke. Cuman ada yang aneh. Apa tuh Bang? Dengar-dengar, katanya dengar-dengar. Ya, itu katanya Google beli tanah. Bukan di metaverse. Tanah beneran. Karena lagi murah kan tanah gara-gara itu. Kan orang jadinya pingin pindah semua tuh kan ke metaverse. Ini ada perusahaan beli. Terus saya dengar lagi katanya siapa yang punya Microsoft? Siapa? Bill Gates. Beli tanah juga, bukan di metaverse. Tanah asli. Nah, loh, coba kita pikirin. Kita lagi di rame-rame nih kan tadi kan ada anak youth juga tuh bilang, ayo Bang kita beli Bang gitu. Oh, ayo semua orang pindah metaverse. Yang bikin metaverse malah beli. Ini kalau kata orang kena pom-pom Bang, kena pom-pom. Pertanyaannya kan kita jadi bingung lah, kira-kira kenapa ya gitu ya. Jadi ya itu tadi makanya, oke. Berarti ada dunia tuh sekarang tuh lagi dimainin sama tren. Tren kesana lari semua ya. Sama kayak robot lah. Tren gitu. Bang Ade juga tapi oke ikutan deh. Tapi ya coba dibikin di Bang Ade main di uang dingin udah gitu ya udah dikit dulu nyoba gitu. Sempet keinginan nambah tapi look and see dulu lah gitu. Ya puji Tuhan sih lagi kejadian kayak gini ya ada rugi sih tapi nggak tidur lah gitu, santai aja, tenang aja gitu ya. Gue juga gitu tuh Bang. Pertama pakai uang dingin kan. Lama-lama duitnya duit anget nih. Udah mulai agak panas agak dingin lah, hati-hati juga nih. Gitu. Jangankan kayak gitu, bisnis beneran aja. Bang Adi pernah main trading kayak gitu, tapi yang beneran ya. Itu yang namanya greedy itu yang kedua tuh tadi ya salah, jangan rakus. Oh iya. Jadi punya target. Ya, punya target. Ya, karena Bang Adi pernah menang, wah sekian. Nah waktu gede tuh gini, gila dapat duit segini ya. Kalau kali sekian langsung ngebayangin, wah Mercy kebeli dong nih, BMW kebeli dong nih, wah besok kaya nih gue nih. Handphone gue nih iPhone berapa? iPhone 20, wah gitu kan gitu. Greedy-nya naik. Iya. Nah, tapi
waktu Bang Adi tanya ke beberapa teman yang main bisnis kayak gitu, yang hidupnya di situ, mereka tuh namanya punya manajemen risiko. Artinya gini, dapat ya angka terserah masing-masing ya, 1 juta 2 juta sehari, 100.000 200.000 sehari udah cukup, selesai. Risk rewardnya ini ya Bang ya? Iya, Kegambar ya? ada risk manajemennya, ada targetnya. Terus kalau rugi juga dia harus bikin. Kalau rugi berapa? Jadi misalnya main hari ini itu rugi. Di satu titik dia akan berhenti, dia nggak akan terusin. Karena kadang-kadang kita kan, karena Bang Andi dulu jatuhnya gitu, waktu rugi top up lagi, itu uang dingin habis, semua hilang. Oh, lagi murah. Beli lagi. Tapi makin malah makin turun. Waduh, ngeri juga ya. Jadi harus uang dingin, tapi juga harus ada resikonya. Jadi kalau rugi harus tahan berapa? Oh saya tahan lah kalau 200.000, 1 juta, terserah angkanya berapa, masing-masing punya angka ya. Nah begitu itu rugi berhenti udah. Hold dulu, istirahat aja dulu, healing dulu gitu. Nanti baru main lagi. Jadi dalam 30 hari main atau 20 hari main itu harus diperhitungkan. Kalau menang terus, kalau menangnya cuma setengahnya kalah, berapa? Gitu. Itu harus diperhitungkan. Berarti tadi yang pertama Bang, punya pengetahuan. Yang kedua tadi kalau ada penawaran tentang investasi gitu ya, kalau udah 1-2% nggak ngapa-ngapain, teman saya bilang tanda tanya. Berarti kalau terlalu menguntungkan juga harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan, karena memang kan firman Tuhan bilang selama masih ada menabur, maka orang akan menuai, ada menanam gitu. Memang pada intinya memang harus ada sesuatu yang ditanam, benih yang ditanam, disemai, diusahakan. Jadi bukan kayak yang cuma duduk-duduk diam, enggak, memang itu sudah fitrahnya, itu Alkitab yang bilang. Lalu yang ketiga tadi ngomong apa tadi ketiga ya? Manajemen resiko. Ya, jangan greedy. Manajemen resiko, jangan terukur gitu ya Bang. Jadi jadi nomor 2 tuh jangan mudah tergiur lah. Kalau ada aneka investasi yang cepat bisa kaya raya. Ya, itu. Tapi memang perlu anak-anak muda perlu belajar, karena gini, emang di sekolah kita diajarin kan nggak ada waktu zaman kuliah. Iya, betul, nggak ada Bang. Mau jurusan apa Bang? Kamu jurusan apa dulu? Teknik sipil. Anda nggak pernah diajarin cara kaya gitu? Nggak ada. Cara nyari duit? Inflasi aja baru ngerti selalu. Langsung ngomongnya konstruksi beton, cara bikin jalan, segala macam. Mau kuliahnya apa? Jangan gitu, anak kuliah ekonomi aja nggak ada ilmunya. Ilmunya cuma ngomong inflasi, tapi nggak ada ngomongin bagaimana hidup makmur ya. Mungkin makmur itu bukan hanya kaya ya. Jangan mikirin, tapi kita tuh bisa mandiri, bisa beli rumah, walaupun beli rumahnya nyicil 20 tahun. Tapi nggak ada tuh. Makanya emang salah satu pendidikan yang kurang terjadi di Indonesia itu salah satunya adalah bagaimana orang itu melek finansial. Iya, perlu Bang. Apalagi sekarang juga lagi zaman tuh, sekarang orang-orang banyak yang anak-anak muda seumuran gue tuh Bang, sebutannya generasi sandwich. Nah, itu dia harus ngidupin orang di atasnya, orang tua, terus tiba-tiba menikah, punya anak, ngidupin juga keluarganya sendiri. Itu juga banyak. Makanya ini ada buku, bukan buku sih, ada teman saya bilang gini, jadi kalau bisa nih kan dirimu udah kerja nih, tuh katanya ya kalau dari sedini mungkin nih, minimal ada 20% dari penghasilan bulanan diinvestasikan. Wah, itu tipsnya bagus tuh. Ya, 20% diinvestasikan. Investasi yang mana? Ya tadi tipsnya. Ya, tipsnya harus punya pengetahuan. Investasi di tempat. Kalau nggak ngerti-ngerti amat ya balik aja ke yang basic. Misalnya ya udah tabungan dulu, deposito dulu. Ya. Obligasi dulu yang udah pasti dapat, aman segala macam. Nanti kalau mau naik beli saham. Tapi juga jangan short term gitu ya. Nah, ini kan perdagangan sudah ada dari sejak kapan gitu ya. Yang kripto sekarang ini kan yang Bitcoin ini kan semua robot gitu. Binomo, bayar itu kan semua trading yang baru ya gitu. Apalagi derivatif segala macam. Kalau kagak ngerti janganlah. Itu balik ke firman Tuhan tadi. Tanpa pengetahuan orang bisa kejebak. Wah, ini thank you banget nih Bang. Ya gitu. Masukannya segala macam nih. Berarti ntar Bang Andri janji satu konten lagi ya. Kita harus bedah nih. Kita harus bedah. Supaya sahabat-sahabat bahasa kita jangan terjerumus gitu ya. Gara-gara ya flexing. Wah, lihat si A lah si B di depan Lamborghini. Ternyata semuanya bodong kan. Ternyata semuanya fake. Ya kan? Gitu. Tapi mendingan kita kembali ke firman Tuhan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai katanya.
Ya, nggak ada yang diem-diem aja dapat gitu ya. Benih itu harus ditanam, diusahakan gini. Jadi ya kerja itu memang satu fitrah, satu kodrat yang harus kita jalani. Punya penghasilan tapi wise ya. Jadi ya sisa 20%. Nanti ada tips-tips keuangan juga kita bagilah buat anak-anak muda ya. Pokoknya, ini tempatnya di Baslet ini. Gitu ntar diperdalam lagi Bang. Diperdalam lagi. Jangan Pokoknya sampai yang pertama pengetahuan, yang kedua kalau jangan tergiur. Ketiga manajemen risiko. Manajemen risiko. Mantap banget ya Bang. Nah, ya tambahin satu lagi lah. Mulai nabung lah 20%. Mulai nabung. Mumpung masih muda kan, masih single. 20%. Siap. Jangan beli mobil dulu kalau nih, mendingan beli rumah dulu. Wih. Ya, Dapet nyicil tips rumah lagi. ya gitu. Ini banyak yang kayak gitu. Langsung kalau bisa nyicil rumah dulu. Oh iya. Nggak apa-apa kecil-kecil gitu. Ya, ini tips-tips buat anak-anak muda. Karena Bang Adi juga pernah kejeblos, jangan salah. Bang Adi juga dulu salah juga. Gitu. Jangan kejeblos lah. Tapi next kita akan omongin tentang apa itu robot, apa itu perdagangan segala macam. Dan apa kata firman Tuhan, dan memang ya inilah akhir zaman yang aneh-aneh. Ya kan katanya apa sih yang terjadi di akhir zaman? Ya orang mulai mementingkan diri sendiri. Orang nggak perlu, orang pengen cepet kaya. Ya. Memang umur tuh nggak nipu sih. Masa 25 tahun uangnya puluhan M. Kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Ada untuk mencapai kedewasaan sesuatu itu memang harus ada satu fase yang dilewatin, karena uangnya juga cepat datang cepat hilang gitu. Iya. Itu tadi Bang soal yang kayak hati orang makin dingin ya. Kan banyak tuh kemarin yang ketipu tuh dari kalangan yang nggak punya terlalu banyak uang lah Bang, kayak dari tukang gojek atau tukang dagang segala macam sih Bang, tuh kasihan juga. Kan yang bikin jatuh itu kan cintakan uang, keinginan buat kaya yang bikin orang jatuh. Kan itu firman Tuhan yang bilang. Keinginan pingin kaya itu yang bikin kita jatuh. Nah, padahal kaya itu relatif. Loh, saya pernah ikutan training keuangan. Ada seorang bankir gaji 150 juta. Oh, oke. Terus? Sebulan. Sisa 500.000. Wah. Tapi ada tukang gojek lah ya. Gitu ya. Ojol gitu. Penghasilan 4 juta. Tapi tabungan 500.000 sebulan. Ini 150 juta, sisa 500.000 sebulan. Ini 3 juta, 4 juta, tabungan 500.000. Menurut Bang David yang kaya yang mana? Persentasenya lebih kayak yang ojek lah. Iya. Nggak akan goncang dia. Iya. Misalnya dia nabung 500 setahun itu 6 juta. Misalnya tiba-tiba dia nggak kerja 2 bulan, kan penghasilannya 3-4 juta, berarti dia cuma 3 juta doang. Gaya hidupnya juga udah. Masih 2 bulan. Ini besok nggak kerja, sisa 500.000, besok nggak kerja. Itu berarti gaya hidupnya udah 149 juta sekian. Tiba-tiba dia nggak bisa Starbucks, nggak bisa main di mall, jatuh miskin. Dia ngerasa jatuh miskin. Yang ini nggak pernah merasa miskin. Karena tuh kaya itu relatif. Makanya firman Tuhan bilang, mengucapkan syukur dalam segala hal. Karena memang mengucap syukur yang bikin kita kaya, ya. Bikin kaya. Ada orang yang ngerasa kalau nggak ke Starbucks itu kayaknya nggak ngopi. Tapi ada orang kopi hitam aja di pinggir sawah gitu, dia udah ngerasa kaya. Nah itu kaya itu relatif. Hati-hati keinginan tuh kaya yang bikin kita jatuh. Oke, thank you banget nih Bang. Sip. Buat hari ini nih Bang. Ntar kita perdalam lagi ya. Perdalam lagi Bang, pasti ya. ya. Oke, Nanti kan dibahas lagi. Iya. Oke teman-teman, semoga ini kontennya jadi bermanfaat lah buat kita semua anak muda. Mulai belajar nabung ya, cari tahu lah soal investasi biar nggak gampang-gampang ketipu lah gitu ya Bang ya. Sesuai dengan bahas slide, kita mau serukan terang kita. Kita ini sebelum closing kita closing bareng. Oke, barengan sip. 1, 2, 3. Serukan terangmu.